Mansus fil minhaj. Mansus fil minhaj. Dia sama dengan kopi habis dia punya. Ya nih, nau amma. Tapi tak tarik bawah ni. Boleh. Apa? Tarik bawah lagi ke tahu. Loh, ditarik ke bawah lagi boleh. Akan tapi apakah ditarik ke bawah itu masuk hadur ras? Dia memang kena mulai sini. Kena mulai sini sampai yang ada bonjol ini loh. Bonjol juga kena basuh juga. Oh ini belakangnya. Iya, ada yang macam apa? Dibilang ya itu apa Tengkorak. namanya? Kenapa tu? Tengkorak. Ujung tengkorak. Dia panggil apa namanya? Macam soket kan. Kira bentuk bulat tu lah. Iya. Ini sampai sini ini adalah hadur. Nanti ini ada masalah, ini namanya apa lupa saya. Di dalam minhaj ada. Hadza laisa minar ras. Hadza laisa minar Ras. Maknanya selain daripada ras tu wajah. wajah benar. Wajah. Wajah. Wajah basah. Ini kena di apa namanya? Kena dibasuh. Kena di jelas kena bawa datang. Allah. Oke. Wa sya'rihi fi haddihi. Suf tengah. Ay min sya'rati fi haddihi bi an la yakhruja anhu bil maddi min jihati nuzulihi. Fa jihatu nuzuli sya'rin nasiyah al wajh. Ini nasiyah. Maknanya dia kena membasuh sya'r fil had. Jadi kalau tumbuhnya di sini tidak boleh lebih daripada sini. Al wajh wa sya'rul qarnaini al mankibain. Ini al mankibain. Wa muakhirur ra's al qafa. Al qafa. Ini qafa. Ini qafa ini qafa ini. Engkau. Fama yakhruju la yujzi'uhu al masah alaihi wa in masahahu fi hadir ras. Wa in masahahu fi hadir ras. Tidak boleh, harus apa namanya? Rambut yang Anda basuh tidak boleh lebih daripada hadur ras. Maksudnya macam mana? So bila-bila Anda Panjang. rambut panjang, ada kan rambut panjang itu kalau diginikan akan lebih. So, macam itu. Apakah itu masuk hadir ras? Jadi kira-kira Anda nak basuh hanya Sini. di sini saja. Sah tak untuk Anda? Tak sah. Jadi walaupun itu tumbuh di hadir ras, akan tetapi ketika dijatuhkan akan melebihi hadur ras. Anda boleh membasuh sininya. Sininya boleh, apa? Akarnya boleh, ujungnya tak boleh. Ujungnya tak boleh. Perempuan sama dia? Sama perempuan semacam itu. Dan sunat habis basuh. Maksudnya kita tahu had dia sampai hadir ra'as. Tapi yang lebih-lebih daripada hadir ra'as tu sunat tak basuh? Allah, saya kira tak sunnah. Yang sunnah itu membasuh semua ras. Macam ini saja, selesai. Kalau Tapi rambut sampai panjang sampai dua-duanya sini pun tak payah. Oh, saya kira tak payah. Kenapa? Karena itu tidak masuk dalam ras gitu loh. Tidak masuk dalam ras. Oke. Al-khamisu waslu rijlaini ma'al ka'baini wa syuquqihima. Wa syuquqihima, yang kelima adalah membasuh dua kaki dengan ka'baini. Ka'baini apa namanya? Mata kaki. Ma syuquqihima. Syuquq ini adalah ini loh yang apa nih? Pecahan-pecah ini loh. Alhamdulillah jadi di Malaysia tak pernah rasa kaki pecah-pecah. Alhamdulillah dulu saya di Hadromut saya pernah pecah sampai apa? Sampai berdarah. Benar, saya pernah pecah sampai berdarah. Panas ke sejuk? Panas. Saya tak pernah pakai slipper yang bagus, slipper macam itu. Macam yang hijau itu. Macam itu semua slipper ya. Siapa ada slipper rusak, ini aja pakai slipper yang macam itu. Nah, slipper yang macam itu dia tak melindungi tumit. Jadi tumit itu kena panas akhirnya apa? Tumitnya terkeluar sikit. Keluar sikit. Memang seperti itu. Memang sendal macam itu memang kalau nak beli yang lebih bagus ya kena lebih mahal. Ketika itu tolabah tak ada uang. Emak saya tengok ketika haji tengok tumit saya, alamak tumit Anda macam kuli. Tumit Anda macam kuli. Lah, ketika ada syukuk, ada pecah-pecah itu wajib masuk air.
air, wajib masuk air. Saya pernah pecah-pecah di Jordan kan terlalu dingin. Saya pernah pecah juga sampai berdarah, pecah itu. Alhamdulillah ketika sudah di Indonesia, di Malaysia, saya sedikit terawat. Setelah menikah sedikit terawat sedikit. Jadi pecah-pecah tak ada lagi sudah, alhamdulillah. Dulu pecah, pecah sangat. Dia punya ni tempurung kepala kan. So sampai hat tempurung. Hak tempurungnya lah. Wasukukihima dan syukuk. Tengok. Wa ghairuhuma mimma marra fil yaqin wa tajibu izalatu ma fiha min nahwi syam'in lam yasil li ghairin laham. Jadi diwajibkan untuk menghilangi syam ini yang menghalangi syukuk ini ketika masih belum sampai hadul laham. Jadi kalau syam ini maksudnya lilin. Lilin itu macam mana ya? Jadi ketika ada pecah-pecah, ada yang macam menghalangi sampainya air ke pecah-pecah itu, kotoran atau apa, itu wajib dihilangi juga agar air boleh masuk. Maknanya air itu wajib masuk ke pecah-pecahan itu, kecuali pecahan itu sudah sampai daging. Karena kalau sudah sampai daging itu perih. Anda jalan pun tak boleh jalan, Suf. Kalau sudah sampai daging ini tak boleh jalan Anda. Sakit. Kena air sedikit perih. Masa Anda kena buka itu pecahan, Anda kena masukin air? Adab kan? Adab. Itu tidak wajib selama tidak masuk. Kalau cuma pecah-pecah biasa sedikit-sedikit saja. Alhamdulillah tumit ini tebal. Subhanallah, Allah yang menciptakan ya. Tumit ini tebal. Coba kalau tumit ini tak tebal, mungkin akan pecah sampai daging terus. Karena kita ketika berjalan, kita ini muktamid dengan tumit rata-rata ini. Di Indonesia kalau dulu ketika saya masih kecil, ketika di jalan panas tak ada slipper, saya lari menggunakan tumit. Karena tumit itu tebal. Dia tak macam yang lain-lainnya, ketebalannya lebih tebal. Tumit. Alhamdulillah kalau tumit tak tebal, tak tahu nak jadi apa itu. As-sadis at-tartib, yang keenam adalah tartib kama dzukir li annahu ala maknanya tartib ini adalah tartib kama dzukir, maknanya Anda kena niat basuh muka, basuh apalagi tangan, kepala, kaki. Maknanya antadok kulla udwin fi martabatihi, itu adalah tartib. Biasanya ada orang mendefinisikan tartib antuqaddimal udwa ala udwin. Sama maknanya Anda tuqaddimul yad alal wajah, itu juga tuqaddimul udwa alal udwi, bukan itu maknanya. Kan tetapi antadha kulla udwin fi martabatihi, itu yang namanya apa? Itu yang namanya tartib. Terus dari mana tartib itu? Ibda'u bima pada Allah. Bima pada Allahu bih. Karena ketika ada orang cakap, ya Rasulullah, ketika kita ini ketika kita ini nak bersa'i, kita mulai dari sofa atau dari marwah? Marwah sofa atau sofa marwah? Apa katanya Rasulullah? Ibda'u bima pada Allah. Inna sofa wal marwah min sya'airillah. Maknanya Anda kena sofa wal marwah. Indal Hanafiyah tak wajib tartib itu. Tak wajib. Ibda'u bima pada Allah bih. Mungkin itu sunnah. Kenapa? Apa dalilnya mereka? Karena Allah Subhanahu wa taala cakap idza qumtum ila sholata idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Allah cakap wa. Kata-kata wa itu untuk apa? Mutlaqil jama'. Ja'a Zaidun wa Amr. Apakah maknanya Zaidun lebih dahulu daripada Amr? La, mutlaqil jama'. Boleh jadi bersama-sama, boleh jadi satu sama lain, tapi tidak harus jadi. Itulah yang namanya mutlaqil jama'. Oh iya, dulu. Oh iya, itulah. Syafi'iyah tak macam itu. Kalau memang itu tidak wajib tartib, tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyelipkan masah di antara arsal? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Jadi ghusul masah ghusul. Masah ini terselip di antara tiga arsal. Kalau memang itu tidak wajib tartib, min adatil arab itu menyebutkan satu macam dulu kemudian
Macam yang lain. Macam yang lain, kalau memang itu tidak tabrid, mestinya Allah cakap muka, tangan, kaki, baru kepala. Tapi kenapa kepala itu yang nomor 3? Kenapa? Wa hadza laysa min adatil Arab. Tapi kalau kita tengok dalam ayat tu, fasidu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Oke, arjulakumnya mansub. Arjulakum itu kenapa? Oh, jadi Hadalah. Karena itu dia ini magsul, dia bukan mamsuh. Kalau dia mamsuh, dia cakapnya wa arjulikum. Tapi cakapnya wa, maknanya dia ma'tuf ke aidiakum wa Jamil. wujuhakum. Wadah. Wadah sah. Itu ya dulu ala annahu magsul. Laisa ya dulu ala annahu apa? Mamsuh. Jadi lu Syafi'iyah fi hadhihi qawi jiddan. Qawi jiddan. Dan itu ayat dengan ahadits ukhra. Ibda'u bima bada Allah bi. Mulai dengan apa yang Allah mulai. Allah mulai dengan ghusl wajah kan? Sudah. Ghusl wajah. Tapi Hanafiyah pun tak kalah kuat. Oh, wah. Anda nak cakap apa dengan wah ini? Anda cakap apa dengan wah ini? Fagsilu wujuhakum. Wah ya Syekh, wah. Cakap apa dengan wah ini? Yani zuhuru wa mau Anda tusrif an dhahirihi cuma gara-gara takhallul terselip masah bainal agsal. Yani Anda menafikan dalalah dhahir wa hanya dengan takhallul. Bisa, saudara. Hanafiyah akan membuli kita, saudara. Jangan Anda kira haula dalilnya qawi jiddan. Syafi'iyah juga punya dalil qawi. War Rasul la yatawaddo illa murattaban. Rasul tidak pernah wudu kecuali murattab. Kaif la yajibul murattab? Hanafiyah akan menjawab Sunnah. Min aina ta'rif annahu wajib? Maaf ya apa? Ka'annahu wallahi ana ara annahu wajib. Kelas besok Tuhannya namanya Syahir. Nabinya namanya Syahir, bukan nabinya namanya Muhammad. Karena kenapa? Karena Syahir sudah berani mewajibkan sesuatu karena dia nak. Alisa hakana. Jangan ada remehkan, Sob. Jangan ada remehkan, yakni adillatu madzhabul arba'ah ini aqwiyah. Boleh jadi kalau Anda baca adillahnya Hanafiyah, mungkin tahanafta ya. Mungkin itu jadi Hanafiyah. Apa Imamul A'dham Abu Hanifah. Semua ngomong al-Imamul A'dham. Wa huwa aktsarul madzahib intisyaran. Hanafi aktsarul madzahib intisyaran. Aksar min Syafi'iyah, Sof. Fi tahrif, min Syafi'iyah. Min haisul intisyar, macam mana 800 tahun disokong oleh khilafah. Tapi Syafi'iyah pun dahsyat, dia boleh bertahan dengan tughyan 800 tahun daripada Hanafiyah. Dia boleh bertahan. Anda bayangkan kalau yang 800 tahun itu Syafi'iyah. Habis itu Hanafiyah. Habis itu Hanafiyah. Walau Anda bayangkan khilafah Utsmaniyah Syawafi gimana? Habis. Bener habis. Imamul A'dham Syafi'i. Orang-orang ngomong, wes mutakallimun, Ahnaf, Fulan, Ahnaf, Syarif Sarif Al-Jurjani, Ahnaf, saya gampang, Ar-Razi Syafi'i cukup. Cukup Fakhruddin Ar-Razi saja, cukup. Settle semua. Cukup. Ghazali. Mutakallimun alim. Syafi'i. Jurjani tak? Jurjani Hanafi. Juwaini. Asazani kan? Tajuddin As-Subuki. Sanusi tak? Sanusi Maliki. Sanusi. Tazani siapa? Tiftazani mukhtalafun fihi. Semua berebut. Oh taknya Syafi'i dia Hanafi. Saya Sa'id cakap la'allahu Syafi'i sampai beliau menemukan fatwa Hanafiyah Allah kau Tiftazani. Nah dia ternyata boleh apa-apa. Ternyata Tiftazani yakni ihtimal kabir dia itu Hanafi. Yaitu Hanafi. Tapi dalam kitab seorang tu kata dia Syafi'i kan?
Kesana? Siapa yang cakap? Tak tahu Darul Minhaj punya tu. Nah, biasa itu. Semua kan cakap. Tapi memang dia cakap dia ada karang fatwa Hanafiyah. Fatwa, macam mana Syafi'i karang fatwa Hanafi? Alaysa fihi gharib. Hanafiyah am bin Sufyani. Jangan Anda kira Hanafiyah ini biasa-biasa. Yani ya iman gaduhnya dengan Hanafi kita. Karena Syafi'i di dalamnya, Syafi'i di dalam hatinya tahu hanya mazhab ini yang boleh gaduh dengan kita. Malikiyah tak akan boleh gaduh dengan kita. Apalagi Hambali. Aslan fi madhabiyatihi khilaf. Anjir. Fi madhabiyatihi khilaf. Atau sakti demi dia atau siapa cakap. Bukan Hambali itu bukan mujtahid mutlak. Muhaddits kabir na'am. Mujtahid mutlak lah. Yakni fi madhabiyatihi khilaf. Bagaimana yang seorang madhab yang khilaf nak melawan madhab yang muttafaq ala madhabiyatihi? Di dalam itu saja, di dalam awal saja sudah kalah dulu. Berbeza dengan Hanafi. Hanafi kalah mustawa. Oke. Kalau ghatasa sahha wa in lam yamkus. Oke, sekarang ada di dalam Syafi'i itu dua tempat yang dimana tartib itu yaskut. Ada dua tempat di mana tartib itu yaskut. Maknanya dua tempat tidak wajib tartib. Kapan itu? Ketika ghatas. Ghatas ini apa? Menyelam. Apa? Kalau di dalam diving apa? Menyelam. Diving. Jadi orang-orang yang diving itu langsung niat saja wudu. Jadi dia menyelam dengan berwudu. Dahsyat kan, menyelam dalam keadaan suci. Dahsyat kan. Nanti tak berimam dengan ikan hiu nanti. Falau ghatasa sahha wa in lam yankus. Yakni di dalam satu tempat ini, dalam dua tempat ini salah satunya adalah menyelam. Tartib tidak wajib walaupun Anda cuma menyelam sekejap. Jadi ketika ada di swimming pool, Anda masuk, nawaitu fardhul wudu. Naik lagi sudah ada dalam keadaan suci. Sudah dalam keadaan walaupun tak ada tumanina. Ar-Rafi'i cakap harus Anda buat macam ini di dalam itu. Menurut Rafi'i, Syafi'i tak. Nawawi set 1 detik, tak sampai 1 detik, setengah detik itu lagi cukup. Niat saja. Karena kenapa di sini takdir fakat fardu difaradkan saja. Boleh tartib. Wa huwa i'tirafun ala suqutit tartib. Terus tengok. Wa alaihi fal muradu bit tartib huna mujarradu fardihi. Fa huwa i'tirafun bintifa'i syartihi kama qalahu ba'dul muhaqqiqin. Maknanya tidak disyaratkan tartib. Cukup Anda menyelam, balik lagi sudah dikatakan Anda muratib. Begitu pula yang kedua adalah dalam keadaan Anda hadas besar. Ketika Anda dalam keadaan hadas besar, Anda mandi. Setelah Anda mandi, selama Anda tidak menyentuh kemaluan, Anda akan keluar daripada kamar mandi tahirun anil hadasil akbar wa anil hadasil asghar. Karena itu di beberapa kelas saya sebutkan tentang masalah dakikoh dan dakikoh ini maknanya macam ini. Ketika Anda wudu, ketika Anda nak mandi, Anda berniat untuk menghilangkan hadas besar dari kemaluan saja. Aduh, maaf Anto. Kemudian dari kemaluan ini, semua kemaluan akan hilang. Hadas besar dari kemaluan akan hilang. Tengok. Dari kemaluan akan hilang. Kemudian Anda mandi tanpa Anda menyentuh kemaluan. Anda akan mandi tanpa Anda menyentuh kemaluan. Anda akan keluar tanpa hadas kecil dan tanpa hadas besar. Karena hadas besar kalau hilang, hadas kecil pun akan juga hilang. Oke. Ada masalah lagi, masalah tuh dakikoh. Piye dakikoh itu? Jadi
Jadi macam ini, Suf. Anda basuh dahulu. Nawaitu izalatul hadas anil yadain. Kemudian Anda membasuh kemaluan. Di tangan Anda akan ada hadas kecil saja. Kemudian Anda mandi, semua hadas kecil dan hadas besar akan hilang, kecuali hadas kecil yang ada di tangan Anda. Kemudian Anda berniat nawaitu izalatul hadasil asghar dari tangan. Itu namanya mas'alatu daqiqatu daqiqah. Hah? Sah. Karena al-qaidah takul setiap hadas besar idza zala hadas besar, hadas kecil akan juga turut hilang. Hadas kecil akan turut hilang. Oke. Itu adalah mas'alatut daqiqah wa daqiqut daqiqah. Mas'alatut daqiqah itu Anda menghilangkan hadas besar yang ada di kemaluan dahulu, kemudian Anda mandi. Setelah itu hadas kecil semuanya akan hilang. Hadas kecil dia hanya daripada tangan. Ayo, Anda menghilangkan hadas dahulu dari sini. Kemudian di sini kan sudah lah kecil walah besar sudah hilang. Kemudian Anda sentuh untuk Cuci. ketika Anda sentuh kemaluan, Tangan. hadas kecil akan ada lagi. Tapi cuma ada di Tangan. Kenapa gak jadi tangan dia? Sebab muka hadas besar lagi. hadas besar. Tangan hadas besar lagi. Oh, okey. Wadah? Oke. Watajibul muwalatu fi wudu daimil hadas, dan begitu pula wajib untuk muwalah di wudu daimul hadas. Maknanya muwalah itu an yaghsilil akhar qabla jafafit tsani. Maknanya muwalah itu sunnah kecuali fi wudu daimil hadas. Apa itu makna muwalah? Muwalah itu adalah an yaghsilal awal qabla jafafit tsani ma'a idaril hawa'i wal mizaji waz zamani wal makan. Akan membasuh yang kedua sebelum keringnya yang pertama. Membasuh yang kedua sebelum keringnya yang pertama. Oke, ma'atidalil mizaj. Bila ada orang itu sering marah, ketika dia itu sering marah, air itu akan kering cepat. Itu tak ada ibroh. Orang yang normal saja. Begitu pula iktidalil hawa. Kalau hawanya itu panas akan cepat kering. Itu ghairu muqtadar. Maknanya yang standar, yang standar. Boleh tulis tarikh wala. Ada di sini. Ada. Ada di sini sekejap. Al-muwalah as-sunnah, nanti saya al-muwalah saya. Makna al-muwalah di sini antakuna yuwali an la yatakhallal bainahuma, Suf, tengok kamu mustahadh bi an yuwaliya fi kulli wudu'in bainal istinja'i wa tahaffud wa bainahuma wa bainal wudu' wa baina af'alihi wa bainas shalah. Wa sayati fil istihadhah, dalam istihadhah muwalah itu an yuwali bainal wudu' wa shalah wa tahaffud anin najasah. Kemaluannya diikat biar tidak apa? Itu namanya muwalah di dalam masalah itu al-muwalah fi wudu'i daimil hadas. Begitu pula ketika dia berwudu dari muka ke sini, dia juga harus muwalah. Tidak boleh muka dulu nonton televisi, nanti baru tangan. Itu di dalam orang-orang normal itu boleh. Tapi dalam daimul hadas tak boleh. Kena muwalah juga. Di dalam daimul hadas Anda kena istinja dahulu, kemudian ikat kemaluan, kemudian wudhu dengan cepat, langsung sholat dengan cepat. Itu namanya muwalah. Begitu pula muwalah di dalam wudhu, maknanya ketika setelah membasuh muka, langsung Anda membasuh tangan. Di dalam orang normal seperti kita, itu tak wajib, itu sunnah saja. Maknanya Anda boleh wudhu membasuh muka di Sungai Cincin, Anda boleh membasuh tangan di UIA, Anda boleh membasuh kepala di Seremban, Anda boleh membasuh kaki di Sungai Cincin lagi. Terserah, yang penting antara itu masih belum batal. Fal muwalah sunnatun illa lidaimil hadas. Begitu pula wastishabun niyatul hukman. Yang terakhir, istishab niyatul hukman adalah tidak mendatangkan hal-hal yang membatalkan niat. Tengok. Bi an la ya'ti bima yunafiha mimma marra awwalul fasl. Bukankah
mimma awwalu hadzal fasal di dalam apa namanya syarhuha al-Islamun Nawawi sufnya wa adamu ityanihi bima yunafiha min riddatin wa niyati qat'in wa taraddudin fihi wa ta'lim. So, kita tidak boleh ketika wudu kita melakukan hal-hal itu karena hal itu yunafil niyatil wudu. Maknanya Anda harus tetap tidak melakukan itu. Itu namanya istishabun niyati hukman. Bukan maknanya Anda tahu itu dalam keadaan wudu, bukan itu. Itu bukan istishabun niyati hukman, tapi istishabun niyati hakikatan. Istishabi fi hukmi istishabin niyah maknanya ketika berwudu Anda tidak melakukan hal-hal yang membatalkan niat. So, yang potong fa'li itu namanya munafin niyah. itu istishab. Maknanya di dalam wudu Anda tidak boleh melakukan hal-hal yang ini, yang membatalkan niat, bukan yang membatalkan wudu. Membatalkan niat untuk berwudu. Ayo, istishabun niyati hukman bi an la ya'ti bima yunafi ha. Apa ha ini? An-niyah mimma mawra awwala hadzal fasal. Wa illa kalau Anda ta'ti bima yunafiha fayahtaju litajdidin niyati lima bagi. Oh, ada orang setelah membasuh tangan murtad, maka ketika mengusap kepala dia membutuhkan niat yang baru lagi. Tapi yang tangan itu sah. Sah, itu namanya yunafin niyah. Wa idza ahdatsa asna'u wudu'in aw qata'ahu utiba alal madi minhu in kana qata'ahu. Berbeza kalau dia tengah-tengah berwudu dia batal, tengah-tengah berwudu kentut, tengah-tengah berwudu kencing. Maknanya apa yang sudah selesai akan mendapat pahala kalau diudrin. Kalau tak ada tengah-tengah wudu setelah membasuh tangan pegang apa namanya? Kemaluan, maknanya wudunya batal. Wudunya batal. Wa illa fala wa misluhu as-shalah, sama dengan sholat wa nahwa. Sholat wa nahwa maknanya kalau tengah-tengah sholat dia batal, yang sudah lalu mendapat pahala tapi dia kena mengulang dari awal lagi. Berbeza dengan munafatun niyah. Munafatun niyah hanya membatalkan niat. Makna membatalkan niat setelah terjadi munafah dia perlu memperbaharui niat, tapi wudunya tidak batal. Berbeza dengan membatalkan wudu. Membatalkan niat dan membatalkan wudu. Jadi macam kalau dia tengok wudu dia basuh muka kemudian dia pergi tengok TV itu kira membatalkan niat? Tidak. Itu namanya membatalkan niat itu ada mutak. Taklikun niat itu membatalkan niat. Tarodud finiyah membatalkan niat. Qat'un niat itu membatalkan niat. Atau murtad. Itu ya. Itu aja, 4 itu aja. Yang tadi itu kira mengasingkan niat, boleh. Mengasingkan. Maknanya niat muka, niat tangan. Oh, tak apa-apa itu. Atau mengasingkan tak masalah. Jadi kalau dia nak sambung basuh tangan nanti, Iya, tak payah niat lagi. Tak perlu niat lagi. Selagi tak ada 4 tu. Selagi tak ada 4. Itu juga mandi wajib semua. Kalau mandi wajib sama, mandi wajib tak ada, tak wajib mualah ya. Mandi wajib hukumnya cuma 2. An-niyah wa ta'mimul badani bil ma'. Tak ada yang namanya mualah. Wudu pun tak wajib mualah. Wudu tak wajib mualah. Maknanya mualah di mandi wajib pun wajib untuk daimul hadas. Gimana? Mualah di mandi wajib. Mualah di mandi wajib wajib untuk daimul hadas. Iya, tak. Karena Kalau daimul hadas itu salisil mani beza lagi. Karena daimul hadasil akbar. Tapi salisil bol daimul hadasil asghar. Dan untuk junub tak ada hubungannya dengan hadasil asghar, hubungannya dengan hadasil akbar. Wallahu a'lam. Salisil mani ada juga? Ada. Kenapa? Mau. Banyak anak yang terbazir. Alhamdulillah. Wadah? Ada yang tanya? Kalau tak ada, kita break dulu sekejap. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal istifa wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dalalata ala al khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa tawatihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma
faqihna fid din wa 'allimna ta'wil rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wajhan min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setelah kita menyelesaikan tentang arkanul wudu, sekarang kita akan mulai masuk ke sunanul wudu. Sila dibaca faslun wa sunanuhu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala faslun wa sunanuhu as-siwaku summa at-tasmiyatu makrunatan bin niyyati ma'a awwali ghuslil kaffain wa talaffuzu bin niyyati wastishabuha. Yang pertama daripada sunan-sunan wudu adalah as-siwak. Dan sudah marro apa definisi siwak, apa yang disunahkan di dalam siwak. Akan tetapi al-khilaf di dalam wudu itu, apakah siwak ini sunnatun kharijatun minal wudu atau dia itu dakhilun fil wudu. Kalau dia itu sunnah yang keluar daripada wudu, maka diperlukan niat untuk siwak sunnatul wudu, karena siwak itu belum tentu untuk sunnah wudu, karena boleh jadi Anda siwak karena sunnah-sunnah yang lain sebelum membaca Al-Quran, sebelum membaca ini. Tapi sunnah siwak untuk sunnah wudu itu sunnah yang lain, karena itu diperlukan niat yang mustakil untuk siwak sunnah wudu. Oke. Ada yang mengatakan bahwasanya tempatnya dia itu setelah bismillah. Ketika bismillah baru siwak, dan bismillah itu sunnatun dakhilatun fil wudu. Karena itu maknanya siwak itu adalah sunnatun dakhilatun fil wudu. Di situ ada khilaf antara Ibn Hajar wa Romli. Tengok, wa huwa minas sunan al-fi'liyah ad-dakhilah fihi ay fil wudu inda Ibn Hajar. Maknanya inda Romli, siwak itu adalah sunnatun kharijatun anil wudu. Mahalluhu, karena mahalnya siwak itu indah Ibn Hajar bainal matmadati wa ghuslil kaffain. Karena setelah matmadah dan ghuslil kaffain fatashmuluhu niyatu wa tasmiyah. Maka tidak diperlukan niyatun mustaqillatun di dalam siwak, tidak perlu. Berbeza kalau dia itu sunnatun kharijatun anil wudu, maka diperlukan sunnah mustaqillah. Karena siwak itu tidak harus sunnatul wudu, tidak harus. Karena dan pahalanya berbeza. Siwak biasa dan siwak ketika sunnah wudu pahalanya berbeza. Karena perbezaan pahala itu, karena perbezaan pahala itu, maka berbezalah niat tersebut. Wa yusannu aidan qabla tasmiyah li ajliha lalil wudu. Begitu pula disunahkan siwak itu sebelum tasmiyah, sebelum membaca bismillah. Kan ketika sebelum wudu kan bismillah kan, dan sebelum berzikir disunahkan untuk bersiwak. Jadi siwaknya itu ada 2 kali. Siwak sunnah tasmiyah dan siwak untuk sunnah wudu. Wa indam ar-Romli kal musannif minas sunnah al-fi'liyah al-mutaqaddimah alaihi idmahaluha iddahuma qabla ghuslin kaffain fayuhtaju li niyatin lahu qablahu wa marra kalam. Ada perbedaan antara Romli dan Ibn Hajar. Romli mengikuti musannif, yang mana siwak itu adalah sunnah yang mendahului wudu, karena tempatnya itu sebelum membasuh tangan. Karena pertama kali Anda setelah bismillah membasuh tangan. Dan yang mana siwak itu sebelum membasuh tangan dan sebelum bismillah, karena bismillah dan membasuh tangan itu ma'an. Itu ma'an. Ketika dia itu ma'an, maknanya ketika sebelum membasuh tangan, maknanya tasmiyah itu adalah kharijatun anil wudu. Ketika dia itu kharijatun anil wudu, maka disunnahkan untuk niyatun mustaqillah. Niyatun mustaqillah. Ini adalah perbezaan antara Ibn Hajar wa Romli. Wa ainal arjah ar-rajih hatta cuma bainahuma. Tastak qabla tasmiyah wa tastak ba'dal basmalah. Ba'dal basmalah. Ada huwa al-afdal. Ada huwa al-afdal. Karena itu kan as-siwaku summa tasmiyah. Maknanya at-tasmiyah ba'da siwak. Berbeza dengan pendapat Ibn Hajar, at-tasmiyah qabla siwak. Sebelum. Kemudian at-tasmiyah, kemudian membaca basmalah makrunatan bin niyah, bersamaan dengan niyatu sunnatil wudu, niyat sunnanil wudu ma'a ghuslil kaffain, bersama dengan ghuslil kaffain. So tengok, fayanwi biqalbihi wa yubasmil bilisanihi ma'a awwali ghuslil kaffain. Fa dalam waktu ini ada 3 sunnah wudu ma'an. Niat sunnatul wudu, bismillah dan membasuh tangan. Di situ ada 3 sunnah
Mustaqillah. Apa namanya ma'an. So, wa yusannu mana? Wa talaffuz bin niyyah wastisha buha. Barang siapa mengatakan bahwasanya talaffuz bin niyyah bid'ah, maka dia tidak pernah membaca muqaddimah Habroniya. wa yusannu talaffuz bin niyyah. Karena itu at-talaffuz bin niyyah dikatakan di dalam sunanul wudu. Sunanul wudu. Tadi yang afdalnya macam mana yang kena jangan Romi? Apa? Afdalnya macam mana? Siwak, bismillah, siwak lagi. Macam itu. Matmadah dulu. Matmadah sunnah. Bismillah, setengah gosul kafain, baru matmadah, baru siwak. Semacam itu. Jadi siwaknya 2 kali. Kalau ikut, Untuk meraihkan dua pendapat. Untuk meraihkan kedua. kalau ikut hanya pendapat Imam Romli sekali je lah. Tak apa-apa, yang penting jangan meninggalkan wudhu saja. Karena tapi yang benar yang mana? Yang benar adalah wudhu. Itu yang benar. Habib, yang benar tarawih itu 20 rakaat apa 11 rakaat. Yang salah yang tak sholat tarawih. Macam itu saja. Semuanya itu sunnah. Kenapa kita harus begaduh pasal sunnah? Yang mana begaduh itu haram, sunnah itu sunnah. Lebih baik Anda tinggalkan sunnah daripada Anda begaduh. So, ada huwal waqi. Habib, saya nak mencium Hajar Aswad. Tak sunnah mencium Hajar Aswad, tapi untuk sekarang lebih baik tak mencium. Kenapa? Ketika Anda nak mencium Hajar Aswad, Anda boleh begaduh, pukul muslim, dorong-dorong muslim, karena menyakiti hati muslim. Saya di depan saya ada orang itu memukul orang untuk mencium Hajar Aswad. Gila. Mencium Hajar Aswad sunnah azimah, tapi memukul hati seorang muslim, memukul orang, haram. Bagaimana Anda ingin melakukan sesuatu yang sunnah dengan cara Anda melakukan sesuatu yang haram? Bukankah itu adalah sesuatu yang tak boleh? Wahakata. Summa tasmiyah makrunatan bin niyah. Makrunatan bin niyah wa talaffuz bin niyah. Tengok di syarah wa yusannu talaffuz bin niyah akibat tasmiyah li yusa'idal lisanu al-qalba. So, tengok. Siapa yang cakap bahwasanya talaffuz bin niyah itu bid'ah? Dia tidak pernah membaca min mabadi kutubi Syafi'iyah muqaddimah. Dalam mabadi yusannu talaffuz bin niyah. Beberapa orang cakap di minhaj wa talaffuz bin niyah di sunnatun. Takyah di minhaj terlalu tinggi buat mereka ini. Muqaddimah Hadramiyah. Wa yusannu talaffuz bin niyah. Nah, apa lagi? Siapa yang cakap dia itu bid'ah? Wastishabuha istishabun niyah. Istishabun. Apa istishabun niyah itu? Ay an-niyah biqalbihi min awwali wudu'ihi ila akhirih. Ini namanya istishab. Hukuman juga. Bukan hukman, Hakiki ya. Kalau istishabun niyah hukman itu syartun atau hukmun. Syartun min syurutil wudu itu istishabun niyah di hukman. Ini adalah istishab yang sunnah. Istishabun niyah hakikatan. Apa itu? An-niyah biqalbihi min awwali wudu'ihi ila akhirih. Maknanya mulai dari membasuh muka sampai dia terakhir membasuh kaki dan berdoa, dia masih merasa dirinya di dalam wudu. Dia tidak memikirkan hal-hal yang lain. Lima marra fihi min mazidil hudur al matlub lil ibadah wa marra anna istishabuha hukman syartun. Berbeda dengan istishabun niyati hukman. Dia bukan sunnah akan tetapi syartun. Karena itu bezakanlah antara istishabun niyati hukman wa istishabun niyati hakikatan. Fa in tarakat tasmiyata fi awwalihi atabiha qabla faraghi. Dan jika dia itu meninggalkan bismillah di awal-awal wudu, maka dia disunahkan untuk cakap bismillah di pertengahan wudu. Seperti orang kalau makan lupa bismillah, cakap bismillah di tengah-tengah. Bukan hanya hal-hal seperti itu. Setiap hal yang mempunyai perbuatannya itu lama, kalau dia lupa awalnya disunahkan di tengahnya. Contoh ketika awal-awal kelas lupa cakap bismillah, di tengah-tengah pun tak apa cakap bismillah. Terus tengok. Kal akli fayaqulu bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Katakan kalau makan lupa cakap bismillah, setan ikut makan. Ketika tengah-tengah kita cakap bismillah, setan akan muntah lagi. Kama fil akli wa syurbi. So, tengok di dalam syarat wakal akli kullu ma fihi af'alun muta'addiyah. So, tengok. Di
Di dalam usul fikih dikatakan masalah ini adalah masalah mukasa. Jadi ini adalah masalah yang yuqasu alaihi akal. Maknanya la yujadun nassun sharih ala sunnatit tasmiyah fil wudu fi athnaihi, kalau dia lupa di pertengahannya, akan tetapi cuma ada nas di dalam makan saja, akan tapi dalam makan itu diambil sebuah nas sunnah. Tidak makan itu adalah ilah, yang mana ilah itu layas tidak hanya untuk makan saja, akan tetapi setiap yang sepakat dengan yang tersebut. Apa? Kenapa makan itu disunahkan untuk tasmih di pertengahan juga? Jika diambil bahwasanya ilahnya adalah karena makan itu mempunyai af'alun muta'addidah, perbuatannya banyak. Anda itu makan bukan sekali suap saja, suap, ada mungkin 10 kali, 15 kali suap, baru makan itu selesai. Makanya bukan hanya makan, setiap perbuatan yang dia itu bukan satu perbuatan, maka disunahkan ketika lupa di awal, cakap di tengah. Karena tidak mungkin cakap di tengah kecuali perbuatannya itu banyak. Kalau bukan perbuatannya itu banyak, tak ada makna cakap di tengah. Paham ya Ustaz Hasim? Tengok, wakal akli kullu ma fihi af'alun muta'addidah kal kuhli. So, orang kalau bercela 1, 2, 3 kan. 1, 2. Yang pertama lupa, kedua lupa, ketiga ya Allah saya lupa. Bismillahirrahmanirrahim. So. Oke. Wa ta'lif itu hurufnya banyak. Ketika setengah kitab lupa bismillah, cakap di subhanallah. Faman tarokat tasmiyah awalat kuhul awit ta'lif atabiha atna'ahu in lam yukrohil kalam atna'ahu kal jima. Ilam yukrohil kalam asna'ahu kal jima. Tengah-tengah jima lupa bismillah. Tengah-tengahnya tidak disunahkan bismillah. Karena asna'ul jima ya. Asna'ul jima. Sama. Sebab apa Mi tak disunahkan? Hah? Sebab apa tak disunahkan? Makruh sekali. Mana yang sunnah awal je lah. Awal saja. Oh saya lupa awal, di dalam hati saja. Bismillah di dalam. Aku jawabin pula ke Anda. Kama fil akli wa syurbi summa ghuslul kafain. Kemudian setelah itu disunahkan Anda ghuslil kafain. So ini semuanya adalah tuma, maknanya tartibnya ini mustahak. Mustahak. Fa in lam yatayaqqan tuhruhuma uriha ghamsuhuma fil ma'il qalil wa ma'in qabla ghuslihima salah sama. Lam yatayaqqan tuhruhuma. So dia tidak yakin kedua tangannya itu suci. Maknanya ada possibility tangannya itu najis. Contohnya Anda ketika tidur, bangun tidur Anda tak tahu tangan Anda ini macam mana. Tiba-tiba Anda langsung masukkan ke bejana. Dia tidak najis bejana itu, karena yang namanya najis itu harus yakin. Harus yakin. Tapi ada possibility ini najis, ada possibility najis karena itu kuriha, bukan yahrum. Berbeda kalau Anda yakin ini najis. Contohnya Anda setelah ada tahi ayam Anda begini-begini. Kemudian Anda masukkan. Ketika itu yahrum ghamsuhuma fil ma'il qalil. Suf al-ibrah bil ma'il qalil, karena ma'il qalil yang juz bi mujarradil mulaqah. Berbeda dengan ma'ul katsir la yang juz illa bitaghayyur. So dimakruhkan untuk ghamsul kafain tadi ini fil ma'il qalil wa ma'in walau katsiran, dan cair yang walaupun dia itu banyak sebelum membasuh tangan itu 3 kali ihtiyaton lin najasah. Kenapa? Suf tengok linahyil mustaiqin minan naun an ghamsi yadihi qabla ghusliha salasat. Tengok. Karena ada di dalam hadis yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang bangun tidur maka jangan memasukkan tangannya sebelum membasuh 3 kali. Hadisnya hanya di dalam setelah bangun tidur. Tapi musonef tidak cakap setelah bangun tidur, tapi cakapnya lam yatayaqqan tuhur maksudnya hadis karena fikih.
Hada wal fikih. Karena kenapa? Kita ini bukan gohiriyun pahat. Akan tetapi apa ilah tidak boleh memasukkan air ke tangan ke bejana air setelah tidur? Kenapa? Karena fa innaka la tadri aina batat yaduka. Aina batat yaduka. Anda tak tahu ketika tidur ini tangan Anda ini di mana? Boleh jadi macam ini, boleh jadi Anda tak tahu. Tangan Anda ini bergerak di mana? Mungkin saja tengok najis, mungkin saja ini. Maka disunahkan setelah Anda bangun tidur, sebelum masuk ke bejana Anda cuci 3 kali dahulu. Terus pokoknya kenapa setelah bangun tidur? Karena bangun tidur ini Anda tidak yakin tangan Anda suci. Nah, jadi tidak ada ibroh dengan setelah bangun tidur, karena bangun tidur itu hanya salah satu maksudnya ketidaksucian tangan Anda. Maka setelah bangun tidur itu dihapus, yu'alak bima huwa lam yatayakon tubuhuma. Setiap keadaan walaupun tidak sebelah bangun tidur, akan tetapi keadaan itu menjadikan tangan Anda tidak yakin tangan Anda itu suci, maka dimakruhkan Anda langsung untuk memasukkan ke dalam. Di dalam usul fikih, cara seperti ini dinamakan tangkihul manat. Tangkihul manat. Dan ini seperti ini adalah muqdom masailul fikih seperti ini. Muqdom masailul fikih. Karena masail mansusah daripada kitab sunnah itu qalilah jiddan. Qalilah jiddan. Selama dia itu qalilah jiddan, maka dia tidak akan bisa untuk mengcover semua masalah yang ada di dunia ini. Selama dia tidak bisa mengcover, maknanya tidak ada makna al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, karena masih belum sempurna. Tapi sudah ada nas itu, maknanya agama ini sempurna. Kemudian bagaimana cara para fuqaha itu mengcover masalah-masalah yang ada yang tidak dalam nas dengan cara al-qiyas wal illah. Karena itu babu masalikin illah termasuk ahamul abwab di dalam usul fikih, dan di antara abwab yang paling tinggi itu adalah, yang paling penting adalah tangkihul manat dan qiyasus syabah yang saya mempunyai risalah magister itu. Karena itu adalah masail fikih itu ghalibuhu fi hadza, ghalibuhu ya. Begitu cuma ya qalib wa ma'i. Beda. Ma'i itu walau katsiran. Cecair. Ma'i itu bukan air tapi cecair. Minyak. Tapi gua tidak masukin air tangan langsung. Boleh saja, saya enak, kenapa? Kenapa? Saya enak. Ini kan ambil wudu. Dia tak ada kena dengan wudu. Tak ada kenapa dengan wudu. Jadi kalau Anda bangun tidur, sekarang ada susu 1 tong besar. Anda nak masukkan tangan ke situ, makro saja. Kenapa saya nak masukkan? Saya nak. Loh, kenapa Anda nak? Astagfirullah. Saya nak. Cukup saya nak itu murajih. Paham ya? Saya nak. Ma'ek hukumnya macam mak qalil. Ma'ek walau kana kathiran hukum, maka ada orang. Nah, dia marah. Saya marah dengan kawan saya ini. Akhirnya dia hidangkan teh. Tapi sebelum hidangkan teh dibeludah dulu. Oh, ada macam itu. Beludah, diaduk. Nih. Kawannya minum, tak tahu di situ ada ludahnya. Ya, mungkin saja. Ada mae, saya masukkan dulu tangan saya hidangkan nih, minum. Bisa tak baca? Boleh tak baca? Kalau orang saya orang jahat, boleh saja. Kenapa? So, tidak perlu Syahid saya menyebutkan apa sebabnya. Tapi Anda cakap mungkin tak saya masukkan. Mungkin saja. Sebab itu boleh jadi sebabnya apa-apa saja. Kenapa? Karena ada ihtimal kalau dimasukkan itu najis. Kalau najis semua itu akan najis. Kalau banyak najis tak boleh disucikan, semua akan qabla ghuslihima salasa marratin, sebelum dibasuh 3 kali. Ada orang tak tahu tentang apa ini cerita. Ada orang meremehkan di sini. Jadi
Tak mungkin. Macam mana Rasul cakap pacar itu? Ya saya kalau tidur tangan saya di sini sudah. Tak mungkin tangan saya ke sini. Tak mungkin, saya tahu tangan saya di mana. Dia tidur, bangun-bangun tangannya masuk ke dubur semacam ini. Oh. Karena kenapa? Meremehkan. Istihza. Anda tak tahu ketika namanya saja tidur. Ketika tidur itu Anda tak tahu tangan Anda nak buat apa. Kuriha ghamsuhuma fil ma'il qalil wa ma'i'in qabla waslihima salasa marrat. Summal matmadatu summal istinsyaq. Setelah tasmiyah ghuslul kaffain, setelah itu matmadah berkumur. Kemudian istinsyaq. Wal istinsyaq itu coba Hidup. apa? Basuh hidung. Sedot air minum. Sedot air ke hidung. Itu istinsyaq. Terus Hembus. itu namanya istinthar. Jangan habis. Saya minum dari hidung Habib. Alamak, Anda ini orang apa gajah? Istinthar tuh sunnah juga. Sunnah. Tak disebutkan. Kan sunnah. Kemudian al-istinsyaq afdol minal matmadah. Al-istinsyaq afdol minal matmadah. Kenapa? Karena tak silap menurut Hanabilah istinsyaq ini wajib. Istinsyaq ini wajib. Tengok, lil ittiba walam yajiba 5 marrah. Walam yajiba 5 marrah. Karena tidak ada 5 marrah min arkanil wudu. Tidak ada. Wa huwa ay al-istinsyaq afdalu minal matmadah. Kenapa 5 kila biwujubi? Ada khilaf bahwasanya istinsyaq itu wajib, bikhilafil matmadah. Tidak ada yang cakap bahwasanya matmadah itu wajib. Wa makila biwujubihi afdal lima lam yuqal biwujubi. Tapi susah dia. Istinsyaq. Perlu latihan saja. Baca wa inna ma quddimatil matmadah alaihi. Wa inna ma quddimatil matmadah alaihi li'annaha mahallu dzikri wa ta'am. Jangan cakap mahalan. Dan hanya saja, kenapa kalau memang istinsyaq itu lebih afdol daripada matmadah? Kenapa matmadah itu didahulukan daripada istinsyaq? Karena bukan masalah afdol atau tak afdol. Takdim itu tak ada hubungannya dengan afdol atau tak afdol, akan tetapi karena yang namanya mulut itu mahallu dzikri wa ta'am. Karena dengan mulutlah Anda berzikir dan makan. Wa aqalluhuma aywa Wa aqalluhuma insalul ma'i idal anfi wal fami wa illam yumajjah. wa in lam yamujjahu. Wa in lam yamujjahu. Dan yang paling minimum di dalam matmadah wa istinsyaq ini adalah air itu sampai ke hidung dan sampai ke Bibir. walaupun lam yamujjahu, walaupun setelah sampai di mulut diminum sekali. Tak apa. Wala ada roh. Kan ada yang gagal di apa namanya? kumur-kumur. Berkumur-kumur. Ada roh itu diputar-putar airnya. Saya jadi ingat macam teh tarik. Wa tahsulu sunnah bil fasl. Makna fasl itu air yang untuk matmadah, bukan air yang untuk istinsyaq, itu namanya fasl. Di dalam matmadah wal istinsyaq ada dua kaifiyah, kaifiyatul wasl wal fasl. Bil fasl ka'an, apa itu fasl? Ka'an. Contohnya fasl ka'an mat ya tamat bisalah sibrofat. Ya tamat bisalah sibrofat. 1 2 3. Summa yastansyik bisalah sit ukhra. Itu kaifiyatul fasl. Au ya tamat bi wahidatin salasan wa yastansyik bi ukhra salasan. Tengok. 1 huruf untuk 3 Udah 3 kumur, 1 untuk 3 istinsyaq. 3 itu isi dok. Apa? Maksudnya Anda ambil 1 huruf 1 2 3. Ambil lagi 1 3. Jadi 2 hurufah untuk 3.
Yang pertama 3 ambil 3 1 2 6 kali lah. macam itu. 3 3 jadi 6. Itu kekaifiatul apa? Fasal. Ada yang lagi kaifiatul fasal seperti itu lagi. Yang lebih afdol, so wahadihi afdol, wa qablaha anqaf. Kaifiyah yang 1 hurufah 3 itu afdol daripada yang 3 untuk 3. Akan tetapi yang 3 untuk 3 ini anqaf, lebih bersih. Wal jama' bainahuma afdal minal fasal. Itu namanya kaifiyatul wasal atau kaifiyatul jama'. Semacam mana? 1 macam itu. Li'anna riwayatihi sahihatun wa yasulu bi ghurfatin wahidah yatamatmat minha salasan summa yastansik minha salasan. Itu yang paling dahsyat. Jadi satu hurufah ini untuk 3 6. itu dah kalau boleh seperti itu. Kemudian kalau tangannya besar boleh, Itu kan yang afdal. paling afdol. Nah, Paling afdal bukan, antara yang semua. paling afdol itu yang tadi itu 1 Tiga itu afdol. Cuma boleh jadi anak ambil 1, Itu afdal dia kata sebab ada riwayat. ada riwayatihi sahih. Oh. So intinya itu ada madmadah dan ada istinsyaq. Kaifiyahnya itu yang menandakan afdol atau tak afdol. So wadih. Ada 2. Bezakan antara husulil madmadah wal istinsyaq wal kaifiyah al muhassilah. Wal kaifiyah al muhassilah Lidah. tidak. Ayo. والأفضل الجمع بينهما بثلاث Ada غرفات. huwal afdol. Ada al afdol al jama' bainahuma bainal madmadah wal istinsyaq bisalasi ghurafat yatamatmat min kulli ghurfatin summa yastanshik. Ayo. والمبالغة فيهما لغير الصائم Wal mubalaghah fihi ma fil istinsyaq wa wal madmadah. Oke. Ada orang mungkin mungkin ada yang seperti itu. Wallahu alam. As-shaim tak? As-shaim tak? Karena shaim itu nanti ada possibility boleh masuk. Akhirnya dia boleh jadi batal. وتثليث الغسل والمسح والتخليل ويأخذ الشاك باليقين. So dengan wa taslisul ghusl. Al-taslih di dalam membasuh dan Masa. di dalam membasuh ya dan Menyapu. masak. Di dalam menyapu. Itu kan tahlil. Semuanya disunahkan untuk 3 kali. ويأخذ الشاك Ada Coba tengok. ada kita. Wala yuksabu tatniyatun wa taflisun illa ba'da tamamil udwi wa qabla intiqal minhu lima ba'da. Pada muhim juga. At-taflis wa tatniyah itu tidak akan mungkin tidak dihitung dia kedua kali kecuali ba'da tamamil udwi. Ba'da tamamil udwi. 1 2 3. Hah? So, bila-bila ada orang kan membasuh ini 3 kan, itu sah tapi tidak dianggap taslis. Harus tamamil udwi, harus udwinya sempurna dahulu. Ada orang mungkin membasuh 1 2 3 1 2 3 tak dihitung 3 dia, Itu satu. dihitung 1 karena dia itu qabla tamamil udwi. Kalau orang yang ketiga itu tak dikira Tak dikira sudah. Lain Dia ada harus- lengkap satu. tak, dia kata kena habiskan dua-dua. Karena habiskan dua-dua saja. Oke. Karena tangan ini dianggap satu udhur. Karena itu kan rukun wudhu 6 bukan 6 bukan 8. Karena kaki dianggap satu. Kaki dianggap satu. Power back. Saja. Kaki dianggap satu, begitu pula Tangan. tangan dianggap satu. So, wadah. Oke. Begitu pula waqablal intiqal ilal udwi. Jadi saya sudah membasuh muka kemudian membasuh tangan. Setelah membasuh tangan saya masih belum taslis membasuh Oke. muka.
saya ingin membasuh muka tak boleh lagi. So tengok, hadi mujaddah. Wala yusabu tafniyatun wa taflitun illa ba'da tamamil udwi wa qabla al-intiqal minhu lima ba'da. So hada fi ghayatil ahamiyah untuk bagaimana tolak ukur tasfis wa adami. Oke, kemudian at-tartib baina ghuslil kaffain wal madmadah wal istinsyaq maknanya tartibul mustahak. Tartibul mustahak. Maknanya tartib ini kalau tidak tertib, makanya al-mu'tad minhu. Jadi saya nak istinsyaq dulu baru membasuh tangan baru madmadah. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Tengok. Wa afadal atfu bi thumma halaman 100. Cetakan sama bahwa wa afadal atfu bi thumma Ada. وأفاد العطف بثم أن الترتيب بين السنن المذكورة مستحق. Hadha huwa mustahakun. Apa itu mustahakun? Falau hadha huwa tafriq ala kaunihi mustahak. Falau ata bil istinsyaqi ma'al madmadah. فلو أتى بالاستنشاق مع المضمضة حسبت دونه. Bukan hasabat, husibat. حسبت دونه. Ketika dia itu istinsyak ma'al madmadah ma'an dalam satu waktu, husibatil madmadah dunahu dunal istinsyak, karena tidak ada yang namanya tartib. Tartib itu harus madmadah dulu baru istinsyak. Ketika dua-duanya juga mungkin kayak gini, dua-dua langsung. Husibat kan ini boleh, tapi yang dianggap cuma madmadah saja, umur saja. Kan yang menekan umur dulu baru ini, dan dengan cara yang sudah saya sebutkan tadi. Sekarang tidak, al madmadah ma'al istinsyak bersamaan. Macam ini, usibat yang dihitung hanya madmadah saja dunal istinsyak. Wa qala Syarqawi usiba inda Romli. Menurut Imam Romli, husiba madmadah wal istinsyak fa in qaddamahu husibat dunal. Kalau bersamaan dua-duanya dihitung. Tapi kalau dia mendahulukan istinsyak dulu, bukan madmadah, husibat. Yang dihitung hanya madmadah dunahu liwuqu'il istinsyak fi ghairi mahallihi fi ghairi mahallil istinsyak kama law iktasara alaihi. Begitu pula kalau hanya melakukan istinsyak dunal madmadah, tidak dihitung apa-apa. Fama taqaddama an mahallihi lahun. Yang dia itu mendahului dari tempatnya tidak dihitung. Karena yang pertama itu hanya membasuh tangan madmadah istinsyak, harus seperti itu. Kalau dikedepankan akan ada khilaf. Menurut Romli tidak dihitung, al-muqaddam tidak dihitung. Kalau dia hanya istinsyak saja, tidak membasuh tangan atau tidak membasuh kumur-kumur, maka tidak dihitung istinsyaknya itu. Tak hitung juga. Kena ikut tertib juga. Kena ikut tartib juga. Ketika tartibun mustahak, dia bukan tartibun mustahab, tapi tartibun mustahak. Wa tamadal mimra anal muqtadda bihi wal maf'ul awalan. Ar-Romli mengatakan, ini adalah pendapatnya Syarqawi. Pendapatnya Romli mengatakan bahwasanya yang dihitung adalah apa yang diperbuat pertama kali. Kalau diperbuat yang pertama kali adalah istinsyak, ya sudah istinsyak, madmadah setelahnya tidak dihitung. Fa idza qaddamal istinsyak alal madmadah husiba, ay husibal istinsyak faqat. Wa fata ghuslul kaffaini wal madmadah. Seumpamanya dia mengedepankan istinsyak, kemudian ghuslul kaffain, kemudian madmadah. Ghuslul kaffain wal madmadah tidak dihitung. Fa in arada husulahuma atabinakitin wa atabihima. Tapi saya ingin mendapatkan pahala madmadah dan mendapat pahala ghuslul kaffain. Sentuh kemaluan, batalkan wudhu, ulangi dari awal lagi. Ulangi dari awal. Itulah makna itulah makna tartibun mustahab. Oke. Wa ya'khudhu syaqu bil yakin. Maknanya ya'khudhu syaqu bil yakin adalah kalau Anda belum, saya basuh apa belum? Maknanya belum. Al yakin bahwa saya ini 2 kali atau 3 kali? 2 kali. Maknanya Anda kena kalau nak sunnah menambah 1 kali lagi. So tengok. Wa ya'khudhu syaqu qabla al-faraqi bil yakin wujuban fil wajib wa nadban fil mandub. Walau syakka fi ghusl wajhi mathalan
wajib ghusl. Saya sudah membasuh ini, tadi saya sudah membasuh muka apa belum ya? Kena basuh. Karena Anda tidak yakin sudah basuh atau belum, harus Anda basuh lagi agar Anda yakin. Wa fi isti'abihi wajib. Tadi saya basuh sini apa tak? Kena Anda kena basuh. Au hal ghasalahu marrataini au salasan sunnati tsalitsah. Karena al yakin wal aqal wala nadhara li ihtimali kaunihi rabi'ah. Ada ihtimal ketika ini 2 apa 3 ya. Sudah 2 saya tambah 1. 1 ini kemungkinan 4 apa 3. Wala nadhara li ihtimali rabi'ah. Wa hiya makruh. Karena membasuh di atas 3 itu 3 kali makruh. Kenapa? Idla tukrahu illa in tahaqqaqa. 4 kali itu makruh kalau Anda yakin itu 4 kali. Tapi kalau cuma ada possibility 3 atau 4 itu tak makruh. Wa mashu jami'ir ra's, dan juga di antara sunnah adalah mashu jami'ir ra's dengan cara macam ini, letak ini di surghain, kemudian macam ini dibalikkan. Itu sunnah karena masuk semua kepala wajibun indal imam Malik. Wajibun indal imam Malik. Fa in lam yurid naz'ama ala ra'sihi, ini adalah masalah tatmim ala imamah. Tatmim alal imamah. Sekarang boleh jadi macam-macam orang Hadramut imamahnya besar-besar. Kalau setiap dia sholat wajib membuka imamah untuk mendapatkan sunnah apa? Jami'ur ra's tatmim, susah kan? Nanti buka, nanti pakai lagi, pakainya saja 15 menit, susah. Akhirnya macam mana? Ada sunnah macam ini, buka sedikit macam ini, basuh saja ini, kemudian sisanya akmil alal imamah. Jadi Anda tidak membasuh semua kepala, tapi membasuh imamah badal kepala. Bukan membasuh, mengusap, menyapu imamah dengan syarat. Dengan syarat yang pertama itu Anda memakai imamah tidak haram. Anda memakai imamah haram seperti ketika Anda memakai imamah dalam keadaan ihram. Karena ihram itu karena membuka kepala untuk orang laki-laki. Kemudian yang kedua, Anda kena membasuh sikit daripada kepala. Karena hadzal huwal wajib. Membasuh menyapu imamah ini hanya sunnah untuk menggantikan masah jami'ir ra's. Dia untuk menggantikan sunnah, bukan untuk menggantikan wajib. Dan wajib mengusap kepala itu adalah sikit daripada kepala. Anda kena mengusap sikit daripada kepala, kemudian baru Anda tukamil alal imamah. Kemudian disyaratkan di atas imamah itu tidak boleh ada najasah apapun. Walau ma'fuan anha. Ketika itu baru Anda diperbolehkan untuk ikmal ala jami'il. Walau ma'fuan anha. Kat mana? Apa? Kat mana? Tak ada, saya tak klik saja. Ada? Ada ya? Ada. 101. Bawah sekali. Begitu pula harus mutasil, macam ini. Tidak boleh ghairu mutasil. Untuk satu basuhan, sekali basuhan. Sekali basuhan. Dia sekali saja. Dia tidak boleh membasuh ini, kemudian ambil air lagi. Dia tidak boleh. Jadi inilah untuk imamah saja yang untuk imamah saja. Ini syartu ikmal alal imamah. Syartul ikmal alal imamah. An la yakuna haraman lidzatihi an yamsah juz'an minar ra's wa an la yakuna alal imamah najasatan walau ma'fuan anha wa an yakuna al masah alal imamah muttasilan sil masah alal ra's. 4 syarat ini adalah syarat untuk al masah alal imamah. Oke. Summa tammamahu ala satir, bukan hanya imamah, semua satir, kofiah atau apa. Summa tammamahu ala satir salasan. Summa mashul udunaini dhahirihima wa batinihima bima'in jadid. Ini sunnah. Kemudian membasuh
dua telinga, zahiruhuma wa batinuhuma bima'in jadid. Jangan dengan air yang dipakai untuk membasuh kepala atau mengusap kepala. Anda kena ambil air lagi, zahir wal batin wasimakhaihi, begitu pula bima'in jadid. Wal ahab fi kaifiyati masihima. Ayo baca. وتخليل أصابع اليدين بالتشبيك وأصابع الرجلين بالإنسان. Wal ahab fi kaifiyati masihima an yamsaha bi ra'si musabbihatihi simakhaihi. Suf. Nih. Bi ra'si musabbihataihi simakhaihi wa bi batini unmulatihima batinal udunaini wa ma'atifahu masuf. Bibatin ini unmulat, ini batinnya bersih kan? ma'atiful yang terlipat-lipat daripada apa? Telinga. Wa yamurru ibhamahu ala dhahirihima. Summa ba'da dzalika yusannu an yulsika kaffaihi mablulataini bihima. Kaffaihi mablulatan bihima istidharan wa yusannu ghusluhuma ma'a wajh. Begitu pula disunahkan ghuslul udunaini ma'a ghuslil wajh. Dengan cara yang sama. Dengan jadi sama wajah. Oh, okay. Oh, lebih ni. wa maskuhuma ma'a ras. Oh. Juga kena di masa juga. So tengok. Wa kaunu kullu dzalika thalasan fa jumlatuhu 12 marrah. Jadi sunnah untuk membasuh telinga 12 kali. Walau masaha ba'dul udunaini hasola aslu sunnah. Tidak usah semua aslu sunnah, tidak semua kuping, karena membasuh kuping cukup setengah kuping atau sikit kuping. Aslu sunnah maknanya Anda sudah mendapat sunnah membasuh telinga. Akan tapi kalau Anda ingin sunnah yang sempurna, Anda kena telinga semua. Telinga lebih sempurna lagi, Anda kena 12. Masih pakai yang sama. Apa? Tadi pakai telinga untuk basuh muka. Sama kalau untuk yang muka dan kepala sama kayak Pakai basuhan yang sama. basuhan yang sama. Wa takhlilu asabi'il yadaini bit tashbik. Takhlilu asabi'il yadaini bit tashbik bukan macam ini tasbiknya, macam ini. Karena orang-orang kadromu tak suka tasbik macam ini karena bisa menolak rahmat katanya. Boleh menolak rahmat. Macam mana mau? Macam ini. Oh. Yang rahmat itu yang macam ini. Oh. Itu menolak rahmat. Katanya ada diriwayatkan bahwasanya Jibril nak beri hidayah ke Amr bin Hisham, Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Katanya Jibril pertama kali datang ke Amr bin Hisham, bukan ke Umar bin Khattab. Tengok Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal sedang buat macam ini, tak jadi. Macam ni ke? Macam ni. Hah? Kan itu kan ada tengok-tengok orang-orang yang bukan Islam kalau berdoa macam ini kan? Macam ni ya. Macam ini. Di Islam makruh, tak boleh. Hal semacam itu menolak rahmat. Betul dia makro mutlak kan? Makruh, tak boleh. Karena itu hatta di wudu pun tasbihnya tak macam ini. Tasbihnya macam ini. Takhir. Wa asabi'ir rijlaini bi khinsiril yadil yusra min asfali khinsiril yumna ila khinsiril yusra, macam ini. So, khinsiril yusra, khinsiril daripada atas. Daripada atas, berbeza dengan apa namanya? Tangan. Wat tatabu itu ini mualah ini tadi itu. Ini definisinya mualah bi an yashra'a fi tadhiri kulli udwin qabla jafafi ma qablahu. Memulai untuk mensucikan setiap udwin sebelum yang sebelumnya itu kering, ma'atidalil hawa'i wal mizaji wal zamani wal makan, dengan no standardnya, normalnya udara. Mizaj ini tabiatnya orang tersebut, karena orang-orang itu ada yang marah. Kalau marah badannya panas cepat itu. Wazamani wal makan. Wa tayamun, bermula dengan kanan. Wa itolatu ghurratihi wa tahjilihi, maknanya memanjangkan ghurrahnya dan tahjilnya.
Maknanya mazada alal mirfaq itu namanya ghurrah. Ghurrah itu wajib. Tahjil itu mazada ala kepala. Mazada ala kepala namanya ghurrah. Mazada ala ghairi kepala itu tahjil. Terbalik saya. Terbalik. Mazada alal ghurrah namanya mazada alal kepala namanya ghurrah. Mazada alal yadaini wal rijlaini namanya tahjil. Ghurrah wa tahjil wajib. Yang sunnah itu itolah. Karena itu kan itolatu ghurratihi wa tahjilihi. Yang sunnah itu adalah memanjangkan tahjilnya dan ghurrahnya. Ketika Anda membasuh, yang wajibkan sampai siku. Tapi siku ini tidak akan bisa terbasuh kecuali Anda melebihkan sikit. Karena itu mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maknanya Anda diwajibkan melebihkan sikit daripada siku. Itu namanya ghurrah. Semakin Anda lebihkan banyak itu sunnah. Sampai sini. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui mana umatnya pada hari kiamat dengan ada ghurrah wa tahjil ini. Oh, kalau sininya bercahaya, semakin besar cahayanya, Rasul akan lebih mudah mengenali Anda. Rasul akan lebih mudah mengenali Anda. So, tengok. Fa'ulima annal ghurrata wa tahjil ismani lima la yatimul wajib illa bihi. Fahuwa wajib. Wa innamal masnun itolatuhuma. Yang disunahkan itu adalah itolatul ghurrah wa tahjil. Karena itu dinamakan di sini sunnahnya adalah itolatul ghurratihi wa tahjilihi. Kemudian sunnah yang setelahnya adalah watarkul isti'anah bisawm. Maknanya dia wudu sendiri. Dia tidak meminta orang untuk menuangkan air. Karena meminta orang menuangkan air itu ada semacam tarafuh. Tarafuh ini maknanya dia berleha-leha, berbangga-bangga macam tarafuh itu bangga kalau raja kan itu kan mana dia ada pembantu ada pembantu itu tak boleh karena itu yunafi maksudul ibadah